Muy atrevido. No sabía si... Oh, No te haces a la idea de cuánto necesitaba tú. Pero si estaba ahí tirado en la cama. No tienes derecho, es mi intimidad. Sí, porque te estás poniendo un poco tremendo de más, ¿no? ¡Todo lo que gano! ¡Todo lo que gano! Sabía que existían. Malam itu, sepasang suami istri baru saja sampai di rumah mereka. Begitu mobil berhenti di garasi, sang suami terkejut melihat ada sebuah tubuh tergeletak di lantai. Polisi segera dipanggil dan situasi pun menjadi sangat kacau dalam sekejap. Detektif Eva tiba di lokasi kejadian, dikenal karena wibawanya yang luar biasa dan dihormati oleh timnya. Eva mulai memeriksa sekeliling dan menduga bahwa pelaku mungkin seorang pencuri. Namun hasil forensik mengungkapkan bahwa korban ditikam beberapa kali dengan pisau dapur. Eva mulai merasa curiga karena tidak mungkin seorang pencuri membawa pisau dapur dari rumah. Selain itu, pintu mobil tidak terlihat rusak, yang menandakan ini bukan kasus perampokan. Dompet korban juga masih ada, semakin memperjelas bahwa ini bukan masalah uang. Identitas korban diketahui bernama Arturo, dan Eva segera mengunjungi rumah istrinya untuk menyampaikan kabar duka. Istri korban, Mahi, sangat terkejut hingga duduk di trotoar, sementara Eva kembali ke kantor untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Sí, dígame qué pasa porque nadie me quiere decirle que no os hallado sin vida. Dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa Arturo setiap hari meninggalkan rumah pada pukul 7:30 untuk bekerja. Umurnya 36 tahun dan ia baru menikah dengan Mahi yang berusia 27 tahun setahun lalu. Eva mulai mencatat teori di papan tulis meskipun ia ditegur karena menulis dengan spidol permanen yang membuat timnya tertawa sejenak. Mereka mendapatkan informasi bahwa Mahi bekerja sebagai perawat dan Eva meminta tim untuk menyelidiki latar belakang keluarga Mahi dan Arturo. Setelah itu, Eva menemui dokter forensik yang menjelaskan bahwa luka tusukan menunjukkan adanya emosi yang kuat, seolah-olah pembunuhnya sangat marah. Dokter forensik juga menyatakan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah seorang pria dengan kekuatan fisik yang cukup besar. Keesokan paginya, Eva menerima berkas dari rekannya yang berisi wawancara dengan Mahi. Dalam wawancara tersebut, Mahi terlihat tenang dan terus memegang ponselnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Eva merasa heran, namun rekannya menjelaskan bahwa anak muda sekarang memang cenderung selalu terhubung dengan ponsel mereka. Eva kemudian menanyakan soal kemungkinan perselingkuhan dan Mahi mengakui bahwa ia sempat curiga suaminya berselingkuh dengan rekan kerja perempuan. Namun, Mahi juga menegaskan bahwa ia tidak yakin suaminya dibunuh karena masalah tersebut. Ia mengaku sedang bertugas di rumah sakit saat kejadian. Eva yang telah mendapatkan nama sahabat Mahi, Sonia, langsung menghubunginya untuk mencari informasi lebih lanjut. Sonia mengungkapkan bahwa Arturo sangat posesif dan sering mengirim pesan menanyakan apa yang sedang dilakukan Mahi. Bahkan, sebelum menikah, Arturo sudah mengetahui bahwa Mahi pernah berselingkuh, namun tetap melanjutkan pernikahan. Eva semakin curiga setelah Sonia juga mengatakan bahwa Mahi sering keluar malam saat Arturo dinas luar kota. Yang mengejutkan, Sonia baru berteman dengan Mahi selama setahun, bukan sahabat lama. Nama pria terakhir yang dekat dengan Mahi adalah Daniel, dan Eva meminta izin untuk menyelidiki ponsel Mahi dan Sonia. Tim Eva juga sudah menginterogasi rekan kerja Arturo dan memastikan tidak ada hubungan asmara dengan rekan perempuan tersebut. Dari penyelidikan tersebut terungkap bahwa Arturo memang curiga Mahi berselingkuh dan ternyata Mahi bisa mendapatkan uang pensiun 1.200 euro dari kematian suaminya. ¿Qué te da para pensártelo, Bernie? Que no. ¿Y si le echo una mano? Ese lo tenemos en el radar, ¿eh? Saat hari pemakaman tiba, Eva datang dan mendengar pidato Mahi yang terdengar sangat emosional. Di akhir pidato, Mahi menyatakan bahwa ia adalah istri yang setia, meskipun Eva sudah mengetahui kenyataannya. Tuya siempre. Maje.
Tim Eva menghubungi dan memberitahu bahwa Mahi berbohong soal jadwal kerjanya pada malam kejadian. Eva juga bertemu dengan rekannya, Bernie, yang memberinya pesan terakhir Arturo untuk Mahi, yang berisi curahan hati Arturo tentang ketidakmampuannya untuk hidup dengan istri yang berselingkuh. Arturo juga bercerita dalam pesan sebelumnya bahwa ia merasa lelah makan bersama Mahi, tetapi tidak ada percakapan karena mereka lebih fokus pada ponsel masing-masing. Eva kemudian mengunjungi rumah ibu Mahi untuk berbicara, dan Mahi meminta agar Eva menjaga rahasia mengenai Daniel karena keluarga yang sangat religius tidak mengetahui hal itu. Mahi mengakui bahwa ia pernah berselingkuh sebelum menikah, namun hanya untuk mengakhiri masa lajang, bukan karena cinta. Ia juga menegaskan bahwa Daniel tidak tahu jika ia sudah menikah. Eva melanjutkan penyelidikan dan menemukan bahwa seorang pria yang berada bersama Mahi di ambulans juga tertarik padanya. Dengan demikian, kini ada 3 pria yang patut dicurigai. Eva meminta izin untuk menyelidiki ponsel semua pria tersebut, termasuk Andres yang dekat dengan Mahi bahkan sebelum menikah. Setelah seminggu, tim Eva mulai mendengarkan rekaman telepon. Pada hari ke-8 setelah kematian Arturo, Mahi dan Sonia terlihat bercakap-cakap dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan membicarakan pria-pria yang menemani mereka berkeliling, seolah semuanya biasa saja. Mahi juga berbicara tentang perasaannya, dan percakapan mereka terdengar sangat tidak pantas untuk seseorang yang baru saja ditinggal suami. Mahi kemudian menelpon ibunya, dan ibunya memberi nasihat agar Mahi tidak merasa bersalah, karena ibunya juga merasa tidak bahagia dalam pernikahannya. Pada hari ke-18, Mahi menerima telepon dari Elias, seorang pria yang juga dekat dengannya. Elias menyatakan bahwa jika Mahi ingin memiliki anak, ia siap kapanpun. Pada hari ke-26, Sonia menelpon lagi, membicarakan pesta 3 hari lalu yang diisi dengan hal-hal negatif. Mahi tampaknya tidak pernah lelah mencari hiburan, dan setiap kali ada pria lewat, ia langsung mendekatinya. Setelah 37 hari, Mahi akhirnya mengaku kepada Daniel bahwa ia sudah menikah dan suaminya telah meninggal. Eva segera memasukkan nama ketiga pria itu ke papan investigasi dan bersiap untuk penyelidikan lebih dalam. Namun saat timnya akan berangkat, ada laporan pembunuhan baru dan Eva harus menjemput anaknya terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulang, Eva diberitahu bahwa telah terjadi baku tembak yang mengakibatkan salah satu polisi, Bernie, tewas. Eva sangat terkejut dan terus mencoba menghubungi Bernie. Keesokan harinya di pemakaman, semua orang berduka dan Eva semakin terpukul. Soy Bernie. Los agentes Te llamo cuando pueda. momentos en de gran corpulencia. Hola, soy Bernie. Saat kembali ke kantor, Eva melihat meja kerja Bernie sudah diisi oleh orang lain. Ia merasa sangat sedih dan mengambil barang-barang kenangan dari meja tersebut. Kemudian, memutuskan untuk beristirahat dari pekerjaannya selama 2 bulan. 2 bulan kemudian, Eva kembali dan mendapat informasi penting dari rekannya, Tori. Tori memberikan rekaman telepon Mahi dengan seorang pria keempat bernama Salva. Dalam percakapan itu, Salva mengatakan bahwa Mahi akan meninggalkannya karena trauma atas kejadian tersebut. Namun, Mahi berjanji tidak akan meninggalkannya. Dari situ, Eva langsung sadar bahwa Salva adalah pembunuhnya. Semua teka-teki akhirnya terungkap dengan jelas. Mahi menikah dengan Arturo meski hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga. Mereka pindah ke kota baru, membangun rumah dan sempat bahagia sebentar. Namun, ternyata di balik semua itu, Mahi menyimpan banyak rahasia kelam yang akhirnya terungkap satu persatu. Dia sudah merasa sangat tertekan dengan pekerjaannya dan mulai merasa lebih dekat dengan Elias, teman kerjanya yang sering menyarankan untuk meninggalkan suaminya. Mereka sering terlibat perdebatan dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Karena suaminya sedang berada di luar kota, dia pergi berkumpul dengan Sonia dan seperti biasanya tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Tiba-tiba, Andres mengirim pesan dan mengajaknya bertemu. Dia pamit kepada Sonia, mengatakan bahwa suaminya mencarikannya, meskipun sebenarnya dia ingin melarikan diri dari rutinitas kehidupan pernikahan yang semakin membosankan.
Dia akhirnya pergi ke tempat Andres karena merasa tidak bisa lagi menjalani kehidupan sebagai istri yang biasa meskipun hanya untuk 1 jam. Tak lama setelah itu, dia ikut suaminya pulang ke kampung halaman, namun merasa tidak nyaman, baik dengan keluarganya maupun dengan suaminya sendiri. Setelah kembali ke rumah, suaminya memberitahu bahwa temannya baru saja meninggal. Dia berkata ingin membantu istri temannya mengurus uang pensiun, dan saat itu pikiran buruk mulai menguasainya. Dia mulai memikirkan bahwa uang pensiun itu cukup besar, sementara dia sudah lama tidak merasa cinta pada Arturo. Apalagi suara yang menggodanya berasal dari sepupu jauh. Dia kembali berkumpul dengan Sonia, dan di sana dia bertemu dengan pria baru bernama Daniel. Karena suaminya sedang pergi, dia langsung ikut Daniel pulang ke rumahnya. Namun, dia tidak jujur dengan Daniel yang tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Sesampainya di rumah, dia terkejut karena suaminya sudah menunggunya. Dia langsung marah, mengatakan bahwa suaminya seharusnya masih berada di rumah keluarganya. Suaminya menjelaskan bahwa dia ingin memberinya kejutan, namun sudah menunggu lama sekali. Dia bertanya mengapa istrinya terlambat pulang, dan di sana dia merasa sangat kesal. Dia marah mengungkapkan betapa lelahnya dengan pekerjaannya yang menyita banyak waktu dan membuatnya kehabisan energi. Setelah suaminya mulai tenang dan meminta maaf, dia mengatakan ingin tidur. Keesokan harinya di rumah sakit, dia menelpon Sonia untuk curhat tentang pria-pria baru yang dikenalnya. Dia mengatakan kepada Sonia bahwa ada satu pria lagi yang muncul, lalu buru-buru menutup telepon. Hari itu juga, dia keluar bersama Daniel yang membawakan hadiah kesukaannya. Mereka berjalan bersama dan menikmati waktu mereka. Pada saat itu, suaminya benar-benar terlupakan dari otak Mahi. Ketika pulang, Mahi lupa ponselnya tertinggal di kasur dan muncul notifikasi dari Daniel. Suaminya membaca pesan tersebut dan langsung bertanya siapa pria ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran besar. Mahi berteriak, mengatakan bahwa suaminya tidak berhak ikut campur. Ketika suaminya berkata, "Keluar dari rumah ini, dasar pengkhianat." Mahi membalas, "Saya juga ikut membayar rumah ini. Jangan merasa hanya kamu yang berhak." Pues estaba ahí tirado en la cama. No tienes derecho, es mi intimidad. Sí, porque te estás poniendo un poco tremendo de más, ¿no? ¡Todo lo que gano! ¡Todo lo que gano! Mahi akhirnya meninggalkan rumah dan pergi ke rumah sakit, lalu menelpon Andres sambil menangis, mengatakan bahwa Arturo telah memutulnya dan Mahi ingin sekali keluar dari hubungan itu. Namun, Andres tidak menunjukkan minat untuk membantu lebih jauh. Saat sedang mengambil data pasien, Mahi menemukan secari kertas yang bertuliskan kata-kata kerinduan. Keesokan harinya, Mahi menemui pria yang menulis secari kertas sebelumnya, yaitu Salva, yang usianya jauh lebih tua. Mahi mengeluh bahwa dia sudah tidak tahan dengan hidupnya, dan mulai bercerita seolah-olah dia adalah korban dari kehidupan yang tidak adil. Karena Salva adalah pria yang polos dan mudah dibohongi, dia langsung percaya ketika Mahi mengatakan bahwa dia ingin melarikan diri dari Arturo. Padahal, istri Salva yang seorang perawat juga rekan kerja Mahi di rumah sakit itu. Mahi mulai berjanji kepada Salva bahwa jika Arturo meninggal, dia akan menikah dengannya dan hidup bahagia bersama. Mahi memberinya kunci garasi dan memberitahu Salva di mana mobil Arturo diparkir, serta kapan Arturo biasa keluar. Mahi meyakinkan Salva bahwa tempat tersebut tidak memiliki CCTV. Setiap hari, Mahi terus membujuk Salva yang sempat ragu. Sampai akhirnya, Salva setuju mengambil pisau dapur dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencana. Salva melakukan tindakan tersebut di garasi dan langsung membuang kunci serta mengganti status WhatsApp-nya seolah-olah misi selesai. Beberapa hari setelah kejadian, Salva mengunjungi Mahi karena mereka sudah berada di pihak yang sama. Namun, Mahi malah berakting seolah-olah dia masih sangat tertekan dan belum bisa mengatasi perasaan kehilangannya. Mahi mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk tenang, namun ketenangan itu sedang dicari bersama Daniel, Andres, atau mungkin pria baru lainnya.
Mahi mengatakan bahwa mereka harus menjaga jarak total agar tidak dicurigai. Bahkan, komunikasi melalui telepon pun harus dihindari. Namun, Salva bersikeras akhirnya memberikan ponsel lama untuk mereka berkomunikasi. Begitu Salva pergi, wanita itu langsung menghubungi Daniel, mengajaknya bertemu untuk mengisi kekosongan hatinya. 2 bulan setelah peristiwa tersebut, Salva mulai merindukan Mahi dan datang lagi ke rumahnya. Dia diminta untuk membawa peralatan tukang dengan alasan untuk memperbaiki lantai rumah supaya tidak mencurigakan. Salva datang dan mengerjakan apa yang diminta, namun Mahi malah mengelabui Salva lagi. Dia mengatakan tidak bisa menemani karena ada tugas mendadak yang sangat penting. Mahi menyuruh Salva untuk membuka laptop dan mengambil file pensiun yang katanya sangat mendesak. Namun ketika Salva membuka laptop, dia menemukan bukti semua kebohongan. Dia melihat pesan-pesan mesra dari Daniel dan menyadari bahwa Mahi berencana pergi ke Italia bersama Daniel. Salva merasa hancur dan semua pengorbanannya terasa sia-sia. Saat Mahi menelpon, Salva hanya mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semuanya, tetapi dia tidak memberitahukan bahwa dia telah membaca isi laptop. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan temannya di kepolisian dan mengetahui rencana perjalanannya. Mahi tampak acuh tak acuh, bahkan bertanya apakah polisi mengikuti jejaknya atau tidak. Dia meminta untuk bertemu, mengklaim bahwa ini sangat penting. Polisi yang sedang memantau mereka langsung mendengarkan percakapan itu dan mengetahui tentang ponsel rahasia yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Mereka terus memantau selama berhari-hari menunggu bukti lebih lanjut. Hingga akhirnya adik Arturo, Victor, menelpon detektif dan meminta pembaruan penyelidikan. Detektif memberitahu bahwa mereka sudah sangat dekat dengan pelaku. Setelah menutup telepon, dia memberitahu timnya bahwa dia yakin berita ini akan sampai kepada Mahi. Karena memang Mahi sudah lama mencurigai wanita itu dan tidak pernah akur dengannya. Dan benar saja, Mahi langsung datang menemui orang tua Arturo, mengatakan bahwa dia ingin menjual rumah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Victor langsung mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun sampai kasusnya selesai. Dia hanya memberitahu bahwa polisi sudah mengalami jalan buntu dan tidak menemukan jalan keluar. Namun yang mengejutkan, Victor kemudian memberitahu Mahi bahwa penyidik baru saja memberitahu dia bahwa pelaku sudah diketahui. Mahi yang mendengar itu langsung terdiam, tidak bisa berpikir dengan jelas. Dia buru-buru pergi ke atas dan mencoba menghubungi Salva, tetapi malah bertemu dengan ibunya terlebih dahulu yang mengajak makan siang bersama. Mahi akhirnya mengikuti ajakan ibunya untuk makan bersama, dan kemudian dia menceritakan semuanya dengan jujur. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian meskipun tampaknya suasana menjadi sangat tegang. Namun sang ibu tetap memberikan dukungan dengan mengatakan, "Jangan khawatir, semua ini akan berlalu." Dalam perjalanan pulang, Mahi mencoba menghubungi Salva dan menceritakan semuanya dari awal. Salva menjawab dengan tenang, "Jika hingga saat ini belum ada penangkapan, berarti kamu masih aman." Salva kemudian mengusulkan untuk bertemu setelah Mahi kembali, dan mereka pun mengatur lokasi pertemuan. Tanpa mereka ketahui, polisi sudah lebih dulu tiba di sana dan memasang alat penyadap. Semua percakapan mereka berhasil direkam dengan jelas tanpa mereka sadari. Keesokan harinya, Eva mendapat izin untuk menangkap mereka dan langsung mengundang wartawan ke rumah sakit. Salva ditangkap di depan kamera dan berita tentangnya segera tersebar. Setelah itu, polisi menuju rumah Daniel dan menemukan Mahi sedang turun dari rumah dengan tangan diborgol. Namun dia terlihat cukup tenang meskipun situasinya cukup kritis. Eva langsung membawa Mahi ke kantor untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, Mahi mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan tersebut dan menyebut Salva sebagai orang yang terobsesi padanya. Salva juga mengungkapkan bahwa dia bertindak tanpa sepengetahuan Mahi dan akhirnya keduanya resmi ditahan. Eva menandai kasus tersebut selesai dengan hanya 2 huruf yang tersisa di papan yang sebelumnya penuh dengan tulisan. Sementara itu, Salva dan Mahi yang kini berada di penjara masih saling bertukar surat dari balik jeruji.
Namun, begitu Salva mengetahui bahwa Mahi mulai menjalin hubungan dengan sesama narapidana dan bahkan beberapa anggota militer, dia merasa kecewa dan memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Pada akhirnya, Salva mengungkapkan semua fakta secara rinci dan hukumannya pun diringankan menjadi 17 tahun penjara. Namun Mahi, yang awalnya mencoba berpura-pura bersih, justru menerima hukuman lebih berat, yakni 22 tahun penjara.